sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, dia diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Ya alhamdulillah, berkat segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berkat hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan, dan wabil khusus alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk senantiasa mengingat baginda kita Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kedua Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan insya Allah kita yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah SAW. Selanjutnya, alhamdulillah, Al-Mukarram Ustaz Suyuti Ilyas sudah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah beliau jauh-jauh tertimpa hujan, angin dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi beliau untuk hadir di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah SWT. Tak lupa juga jazakallahu khairan katsiran kepada pengurus BKM Wasabiqul Khairat yang telah berletih-letih, bersusah payah untuk mengagendakan acara milad atau maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah bagi pengurus BKM Wasabiqul Khairat. Dan tak lupa juga jazakallahu khairan katsiran para ulama, ustaz, dan tokoh masyarakat, sesepuh, kemudian para undangan, khalayak ramai, sahibul bait dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua di sini akan menjadi saksi bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk mempersingkat waktu akan dibacakan beberapa susunan acara yang alhamdulillah tidak lupa kepada ahli kita, saudara-saudara kita yang tadi bersalawat diiringi musik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Agenda yang pertama kita mulakan dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah agenda kedua insyaallah kepada akhina Ustaz Iban
yang akan menyampaikan tilawah Al-Quran pada malam hari ini. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan akan mendapat keberkahan bagi kita semua. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap puji dan segenap rasa syukur senantiasa kita sampaikan, kita persembahkan dari Allah SWT. Dan alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini Allah mampu memperkenankan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, tentunya dengan berbekal pada kesehatan dan keimanan kita yang penuh. Itu adalah pada kesempatan bahagia ini kami atas nama BKM Pasdatul Khairat yang pertama mohon selamat datang kepada hadirin wal hadirat, kepada anak-anak dan kepada semuanya yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini, kehadiran kita pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini akan mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, baik ya grup kasidah yang telah meramaikan, memeriahkan acara kita malam ini, juga kepada PHBI masjid ini yang telah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya dari sisi perlengkapan, wabil khusus kepada ibu-ibu yang telah bersusah payah menyiapkan konsumsinya. Dan semua ini mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak sekalian. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Syuuti Ilyas. Insyaallah beliau sebentar lagi akan menguraikan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Itulah. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami atas nama BKM Pasdatul Khairat di samping mengucapkan terima kasih juga menyampaikan permohonan maaf andai kata dalam pelaksanaan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ada hal-hal yang kurang berkenan, baik pelayan kami, sambutan kami dan lain-lain. Itulah dengan kebesaran hati kami mohon untuk dapat dimaafkan. Akhir kalam membersihkan waktu kepada hadirin sekalian, mari bersama-sama kita dengarkan uraian hikmah Maulid besar Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan Al-Mukarram Ustaz Syuuti Ilyas. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya lanjutkan, karena ini adalah acara Maulid Nabi, jadi saya minta sejenak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat kita menjadi sebab cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan menjadi sebab syafaat Rasulullah SAW untuk kita. Dan satu yang perlu kita pahami, tidak ada satu sholawat yang kita panjatkan kepada beliau kecuali Rasulullah SAW menjawabnya. Man shalla alayya ruddat ilayya ruhi wa aruddu ilaihi salam. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepada diriku dan aku menjawab salamnya. Sahabat bertanya, waqad bulita ya Rasulullah, bukankah engkau telah binasa ya Rasulullah?
fa innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamal anbiya. Apa kata Rasulullah? Allah telah mengharamkan bagi para bumi untuk memakan jasad para nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati segenap para habaib, para alim, para asatidz, para haji dan hajjah, jajaran pengurus
Masjid Fastabiqul Khairat. Hadirin hadirat rahimakumullah wa nakhusuhum bidzikir, yang saya muliakan, yang saya hormati orang tua kita, Ayahanda Syarif Yusuf Ali Idrus beserta para anggotanya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya memperingati, berarti kita ingat akan sejarah-sejarah beliau, akan tingkah talaku beliau, akan keseharian beliau. Buah daripada mempelajari sejarahnya adalah timbul rasa cinta. Buah daripada cinta itu adalah mengikuti dan menteladani. Dan mudah-mudahan dari sejarah yang kita baca dari sebelum-sebelumnya sampai malam hari ini, tumbuh rasa cinta itu di hati, kemudian pulang ke rumah kita berusaha untuk menteladani. Amin ya rabbal alamin. Ada satu keunikan kepada satu manusia ini, yaitu Nabi Muhammad. Dia adalah satu-satunya orang yang orangnya belum dilahirkan, tapi sejarahnya sudah ditulis. Hadirin, yang namanya buku sejarah itu menulis cerita yang ada sebelumnya. Ada seorang tokoh terkemuka, terkenal, punya pengaruh, meninggal dia, kita tulis sejarahnya. Ya. Tapi Rasulullah SAW orangnya belum lahir, manusianya belum muncul, tapi sejarahnya sudah ditulis. Tidak macam kita nih, kita udah lahir mati tak ada yang nulis, ngaku diri hebat, ngaku diri top, meninggal kita satu pun tak ada yang nulis. Tapi beda kasusnya Rasulullah SAW. Kalau pahlawan hadirin, dia meninggal ditulis sejarahnya masih wajar lah. Tapi manusia yang satu ini, Nabi Muhammad, luar biasa. Dia belum lahir, tapi sejarahnya udah ditulis. Baik itu di dalam kitab Taurat, kitab Injil, atau sejarawan-sejarawan yang di era Bani Israel itu sudah menulis akan cerita Rasulullah SAW. Salah satunya di surah Shaf yang tadi kita baca di atas. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumku, Taurat. Wa mubasyiran, nah kata kuncinya di sini. Wa mubasyiran, dan aku membawa kabar gembira, birasulin, tentang seorang nabi, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu menceritakan kepada Bani Israel tentang nabi yang akan datang setelahnya bernama Ahmad. Artinya sejarahnya udah ditulis. Nabi Isa dikenal dengan nabi ini. Ustadz namanya Muhammad, Muhammad di bumi, Ahmad di langit. Dalam riwayat yang lain, ada seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam, yang disingkat Ibnu Salam, tinggal di kota Madinah. Dia seorang ahli sejarah.
Dia membaca dalam sejarah-sejarah artikel-artikel Bani Israel itu bahwasanya di akhir zaman nanti ada seorang nabi yang akan muncul dari bangsa Arab yang lahirnya di kota Mekah. Maka subhanallah, di zamannya itu pun dia mendengar di kota Mekah sana ada seorang pemuda bernama Muhammad ngaku seorang nabi. Maka si Abdullah bin Salam ini pun penasaran. Dia coba-coba datang ke Mekah. Dicarinya pemuda tadi, ketemu. Kau yang bernama Muhammad? Iya, aku Muhammad. Kau ngaku seorang nabi? Iya, aku adalah seorang nabi. Pak, sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan. Ketika Rasulullah mengaku dirinya, aku ini nabi, itu pamer atau bukan? Pamer atau bukan? Hah? Bapak punya rumah baru, selfie dengan rumahnya, upload, share. Pamer atau bukan? Aku ini pejabat, pamer atau bukan? Loh, Rasulullah mengatakan aku seorang nabi, pamer atau bukan? Nah, ada dua. Ketika kita menceritakan hal kita kepada orang lain, bisa dua maknanya. Bisa pamer, bisa tahaddus bin ni'mah. Ini yang ingin saya tekankan di sini, tahaddus bin ni'mah. Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada waktunya harus kita ceritakan. Harus kita ceritakan. Kalau seandainya Rasulullah tak cerita, kalau dia seorang nabi, bagaimana kita nak kenal kalau dia seorang nabi? Harus cerita. Bapak seorang ustaz, masuk kampung, orang nanya, kau ini ustaz ke? Oh, bukan. Duduk paling belakang, ada imam maju, huruf lintang tukang, bangun duduk tuh di belakang, suara parau, huruf lintang tukang, nak jadi imam. Kau sampaikan kepada mereka, alhamdulillah Allah berikan saya nikmat, belajar, dan sedikit-sedikit bisalah. Kalau tidak percaya, boleh dites. Gak apa-apa, Pak. Itu bukan pamer namanya. Tahaddus bin ni'mah. Beda antara pamer dengan tahaddus bin ni'mah. Tampilannya sama, tapi tergantung niat. Kembali niat. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu kepada orang lain, itu ada dua. Bisa itu disebut dengan pamer, dan itu nggak bagus. Itu daripada kerusakan hati. Bisa jadi karena itu adalah tahaddus bin ni'mah, dan itu diranjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha akhir ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad, fahaddits, kau sampaikan kepada mereka, kau ceritakan kepada mereka. Ya. Punya rumah baru, cerita, undang, syukuri. Punya mobil baru, nggak apa cerita. Punya motor baru, tak apa cerita. Punya bini baru, jangan cerita-cerita, jangan. Bahaya. Kecuali kalau memang tak punya bini, kemudian menikah, baru cerita. Bapak ibu, maaf bu ya, gurau. Kenapa saya gurau? Saya lihat ngantuk semua mata bapak-bapak. Udah kedap-kedap hari hujan. Tidak jadi masalah. Kalau Rasulullah tidak ceritakan ini, maka kita nggak akan tahu kalau dia seorang nabi. Kalau Rasulullah nggak cerita Isra Mi'raj, maka sejarah Isra Mi'raj akan sampai kepada kita. Nah, kemudian, itulah perbedaan antara riya. Riya itu yang dilarang, tapi tahaddus bin ni'mah diperbolehkan. Yang membedakannya adalah niat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Satu lagi yang ingin saya singgung, ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang perayaan Maulid ini. Maulid ini kan kita mengenang hari merayakan atau bersenang bergembira akan kelahiran Rasulullah SAW yang biasa kita sebut dengan ulang tahun. Ya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bolehkah kita mengadakan Maulid Nabi SAW? Kalau Maulid Nabi kita artikan bersyukur atas bertambahnya usia, ulang tahunnya nggak apa-apa. Rasulullah SAW itu, Pak, Bu,
Ditanya, malaka tasumu yaumal itsnin ya Rasulullah? Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Hadza yaumun wulidtu fi. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah bergembira dengan pertambahan umurnya, disyukuri, dan itu nikmat. Usia bertambah, itu nikmat. Setiap nikmat Allah tuntut kita untuk mensyukurinya. Dengan apa? Tapi dengan tidak melanggar syariat. Kalau orang mengatakan, Pak, boleh saya ngadakan ulang tahun? Enggak apa-apa. Panggil panti asuhan, panggil jamaah Fastabiqul Khairat, kasih makan. Jangan nasi kuning aja. Nasi kuning enggak apa-apa, amplop 100 ribu. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu hadirin, kalau mensyukuri nikmatnya itu dengan cara melanggar syariat. Pakai joget-joget, ya, ngundang artis, dia berjoget depan, kita ikut berjoget ya. Pas artis berjoget, kita berjoget, bini tak diliriknya. Kau nengok kemana bang? Nengok ke depan lah. Nah, ini yang tak boleh. Tapi kalau mensyukurinya dengan ibadah nggak apa-apa. Setiap nikmat, Pak Bu, ini rumusnya dalam Al-Quran. Tidak ada nikmat yang Allah turunkan yang tidak Allah tuntut kita mensyukurinya. Contoh surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Aku telah memberikan kepadamu ya Muhammad dan umatmu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Tafsir yang pertama. Tafsir kedua, Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Sebagai tanda syukurnya, tidak Allah berikan secara gratis. Allah tuntut kita mensyukuri nikmat itu. Apa itu? Fasalli, salat. Tanda syukurnya salat. Wanhar, sembelih hewan kurban. Nah, bertambahnya usia, ini nikmat enggak? Boleh enggak kita syukuri? Boleh. Ngasih orang makan, ya. Bagi-bagi duit. Ya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau melanggar syariat, itu masalahnya. Makanya disengketakan. Ustadz, boleh enggak ulang tahun pakai lilin? Nah, itu kan dipermasalahkan, Pak. Kalau ulang tahunnya enggak apa-apa, mensyukurinya enggak apa. Kalau tradisinya melanggar syariat Islam, itu yang dilarang. Nah, kalau dianggap lilin tidak melanggar syariat, ya enggak apa-apa. Kalau dianggap tidak melanggar tradisi Islam, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dianggap melanggar, nah itu yang jadi masalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu lahir pada hari Senin, sehingga beliau berpuasa mensyukuri bertambah usianya. Bukan ulang tahun, Pak. Ulang pekan. Setiap pekan beliau syukuri. Dan alhamdulillah secara kebetulan, Pak, saya juga lahirnya pada hari Senin. Dan Rasulullah SAW itu lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin, Pak. Lahirnya pada tanggal 12, wafatnya juga tanggal 12. Lahirnya di bulan Rabiul Awal, wafatnya juga Rabiul Awal. Artinya apa, Pak? Yang kita rayakan hari ini ulang tahun Rasulullah SAW, sekaligus kita mengenang hari wafatnya Rasulullah. Makanya, Pak, tak boleh tak kita adakan ini, walaupun bukan wajib. Supaya kita ingat, anak kita lahir kita ulang tahun kah? Suami kita ulang tahun kah? Istri kita ulang tahun kah? Bapak emak kita ulang tahun kah? Bahkan kucing kita pun kita ulang tahun. Loh, kan Rasulullah enggak? Padahal Rasulullah itu harus lebih kita cintai daripada seluruh manusia, Pak. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku itu lebih dia cintai. Ya, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, melebihi daripada orang tuaku, melebihi daripada anak-anakku, melebihi daripada istriku, kecuali atas diriku sendiri. Artinya, dirimu dibanding orang tuaku, aku lebih cinta dirimu ya Rasulullah. Dibanding anak istriku, aku lebih cinta dirimu ya Rasulullah. Tapi dibanding dengan diriku, ya lebih cinta diriku lah daripada dirimu.
Apa kata Rasulullah? Hatta min nafsik ya Umar. Tidak sempurna imanmu ya Umar, sampai kau lebih mencintai aku bahkan dari dirimu sendiri. Pak, kalau kita hari ulang tahun kita ingat, kan Rasulullah harus lebih kita cintai. Seharusnya ulang tahun Rasulullah harus lebih kita ingat. Kita cinta kepada istri kita, ulang tahunnya kita ingat. Seharusnya Rasulullah harus lebih kita ingat. Kalau memang bukti kita cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan itu. Rasulullah memang Pak secara tersurat memang tidak nyuruh kita ngadakan maulid. Tapi kan Rasulullah suruh kita cinta beliau. Nah, Anda cinta nggak sama istri Pak? Cinta. Kita ingat tanggal lahirnya. Cinta nggak sama anak-anak kita? Bukti cintanya kita ingat tanggal lahirnya. Cinta nggak dengan Rasulullah? Kenapa nggak ingat tanggal lahirnya? Ini pertanyaannya. Memang Rasulullah nggak nyuruh kita ngadakan maulid, tapi kita harus ingat. Kalau kita merayakan untuk anak istri kita, kenapa Rasulullah enggak? Itu kan bukti cinta kita, Pak, Bu. Tadi kata Pak Asep, ini baru-baru ini saja Pak Ustadz, kalau nggak salah 2-3 kali lah ngadakan maulid. Bukan mereka nggak cinta, nggak paham. Bukan nggak cinta, beda Pak, nggak paham. Apa bedanya Pak Ustadz? Saya pun tidak paham apa bedanya. Intinya memang tidak ngerti. Kalau dikasih pengertian, ngerti, alhamdulillah, makanya kita ngadakan. Ini kan Pak apresiasi kita, bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita nih Pak kalau ngaku-ngaku cinta iya, tapi pembuktian kan belum. Nah dari Rasulullah SAW itu lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Pak, mitos. Tah ini benar apa enggak? Orang kampung bilang kalau lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Ya. Kalau lahirnya hari Kamis, wafatnya hari Kamis. Biasanya begitu, Pak. Mak saya lahirnya hari Jumat, wafatnya hari Jumat. Bapak saya, uwak saya lahir hari Jumat, wafatnya hari Jumat. Saya mau tanya, Pak, hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Enggak, besok hari apa besok? Pertanyaannya, ada yang lahir hari Sabtu, Pak? Nah, enggak, saya mau tanya, ada yang lahir hari Sabtu apa enggak? Kalau ada ya siap-siap gitu. Dan alhamdulillah Rasulullah itu lahirnya hari Senin, Pak, subuh. Dan secara kebetulan saya pun lahir hari Senin subuh. Dan mudah-mudahan saya minta kepada Allah wafatnya seperti Rasulullah juga pada hari Senin. Tapi jangan Senin besok. Saya belum siap. Demi Allah belum siap saya. Pak, tidak ada orang yang siap mati. Tidak ada. Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu siap mati, Pak. Bahkan menjadi kerinduannya, bahkan jadi pilihannya. Pak, kalah kata orang Pontianak itu, ada tugas yang belum diselesaikan, yang harus wajib beliau selesaikan. Kalau tidak, pertemuan dengan Allah lewat media yang namanya kematian adalah sebuah kerinduan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hajatul wada, haji perpisahan, itu satu-satunya haji hanya Rasulullah. Setelah haji di padang Arafah, maka turunlah ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Kenapa Allah sempurnakan? Karena rukun Islam selesai. Syahadat sudah. Apalagi salat pun beres. Zakat alhamdulillah. Puasa selesai. Tinggal apa? Haji. Ketika haji sudah selesai, berarti selesai Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sahabat pun bergembira, semuanya tertawa, semuanya senang hati. Abu Bakar menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Aku khawatir ayat ini peringatan untuk kita bahwasanya sebentar lagi Rasulullah akan dijemput oleh Allah untuk selama-lamanya. Subhanallah.
Para sahabat nggak ngeh. Kata orang kita nggak ngeh, nggak duli. Sampai akhirnya sampai di mana? Sampai akhirnya Abu Bakar menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku khawatir ini isyarat bahwasanya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menjemput Nabi Muhammad SAW untuk selama-lamanya, alias wafat, meninggal dunia. Sampai akhirnya Rasulullah naik ke atas mimbar berkhutbah. Dan isi khutbahnya salah satunya, innal abda khayyarahullah bainal baqa fid dunya wa liqa'a rabbih fakhtara liqa'a rabbih. Ada seorang hamba, Allah berikan pilihan kepadanya, apakah ingin kekal di dunia atau bertemu dengan Tuhannya. Hamba tersebut lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhannya, alias wafat, meninggal dunia. Ada seorang hamba, kata Rasulullah, Allah telah berikan pilihan kepadanya, apakah ingin kekal di dunia atau bertemu dengan Allah. Ternyata dia lebih ingin bertemu dengan Allah daripada kekal di dunia. Sekarang Pak, pertanyaan ini saya tanyakan kepada bapak-bapak. Kalau seandainya Jibril turun kepada Anda, Pak, Bu, Jibril turun kepada Anda, seraya bertanya, ingin bertemu dengan Allah atau kekal di dunia, pilih mana? Pengen mati atau pengen hidup? Kasarnya, mati hidup. Tapi Rasulullah kata, ada seorang hamba Allah pilihkan, mau mati atau hidup, dia pilih mati. Ketika ini disampaikan, Abu Bakar nangis lagi. Banyak sahabat, kenapa kau nangis terus? Hari ini kita bergembira. Hari ini hari senang-senang. Bagaimana aku tak nangis? Itu isyarat untuk beliau. Itu isyarat bahwasanya beliau sendiri yang memilih untuk bertemu sama Allah ketimbang kekal di dunia. Benar Pak. Hajatul Wada itu ada di bulan 12 tahun ke-10. Zulhijjah itu bulan ke-12 tahun ke-10. Muharram setelahnya. Safar, Rabiul Awal beliau pun wafat. 2 bulan setengah dari ayat tadi beliau meninggal. Ternyata Rasulullah lebih memilih ketemu sama Allah ketimbang tetap di dunia. Kalau kita meramput kalau berani. Ya. Pak, ternyata Pak, tidak ada sesuatu yang paling cepat mempertemukan kita dengan Allah secara hakikat seperti kematian. Pengen ketemu sama Allah? Wahai bapak-bapak yang sudah katanya ma'rifat nih, yang udah kenal sama Allah, pengen ketemu secara langsung Pak? Tak ada media yang paling ampuh seperti kematian. Kalaupun Rasulullah bertahan karena ada tugas yang belum selesai. Sama gak saya Pak Ustaz? Tugas saya belum selesai. Bukan tugas belum selesai, angan-angan belum tersampai. Beda kasusnya. Rasulullah tak punya angan-angan Pak. Hanya tugas. Allah turunkan Rasulullah untuk menyampaikan rukun Islam yang 5. Rukun pertama syahadat sudah, salat pun sudah, zakat pun sudah, puasa pun sudah. Hanya haji yang belum. Diwajibkan pada tahun ke-6. Ke-6 gagal, masuk tahun ke-7 gagal, tahun ke-8 gagal, tahun ke-9 gagal, tahun ke-10 baru Rasulullah bisa melaksanakannya. 2 bulan setelahnya wafat. Tugas sudah selesai. Kita nih Pak, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Pengen rasa ngelihat anak saya menikah, udah nikah, ya Allah bisa nawari enggak? Pengen nak lihat cucu. Dapat cucu. Ya Allah bisa nawar lagi enggak? Apa itu? Pengen nak lihat dia besar. Datuk saya namanya Ayub. Datuk sebelah emak saya. Pertama dia bilang, ya Allah, aku pengen melihat anakku Ismail. Anaknya sekarang yang di Jawa Timur, di Dalwa. Pengurus di sana. Menikah. Ketemu menikah. Akhirnya mengatakan, ya Allah, aku pengen lihat anakku ini punya anak lagi. Lahirlah putri yang pertama. Setelah itu akhirnya paman saya bilang begini, wah minta lagi lah, aku udah malu.
Udah banyak permintaan yang aku minta yang Allah kabulkan. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku yang belum aku syukuri. Tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Kalau kita mana berani, Pak? Banyak cita-cita biar panjang. Makanya Pak, ada satu rumus. Bapak mau ikut boleh, tidak ikut jangan. Tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah berkata seperti ini. Yughfaru li syahid kullu dzam ila dain. Orang yang mati syahid itu semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang piutang. Ya. Orang yang mati syahid semua dosanya diampunkan kecuali hutang piutang. Kenapa? Karena hutang piutang itu hubungannya dengan Allah, bukan masalahnya dengan Allah, masalahnya dengan manusia. Allah tak bisa ngasih toleransi kau sama manusia. Kau harus datang kepada yang bersangkutan. Saya bilang sama istri saya tak mau mati sebelum hutang saya lunas. Maka setiap hutang saya nak lunas saya beban. Saya tambah lagi. Setiap nak lunas saya tambah lagi. Kenapa ini saya sampaikan? Biar Bapak tahu kalau saya ini banyak utang. Subhanallah. Karena kita bangun pondok, bonnya banyak gitu Mas. Di toko ini. Itu siasat biar panjang umur. Tapi Bapak jangan ikut-ikut ya. Nah, kalau saya ada alasannya, hutang bukan untuk saya, tapi hutang untuk pondok. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah wafatnya hari Senin, dikuburkan pada hari Rabu. Ini rumus Pak. Jadi Bapak nak ikut boleh. Hari Senin wafat, 3 hari berikutnya Rabu dikuburkan. Hari ketiga orang tak mau datang. Kenapa? Bau. Rasulullah ngajarkan kita Pak. Kalau orang meninggal cepat dikuburkan. Setidaknya ada 3 hal yang kita dipinta untuk segera melakukannya. 1, punya anak gadis sampai usia balel, cepat dinikahkan. Dia belum dapat Pak Ustaz, janganlah kau suruh dia cari seorang. Payah Pak Ustaz, kalau kita cari kan nanti ada masalah kita pula disalahkannya. Biarlah kita disalahkan di dunia, jangan sampai kita disalahkan di akhirat nanti. Kalau orang tua mencarikan untuk anaknya, orang tua tak mungkin salah pilih. Tapi kalau anak cari seorang, bisa jadi karena berdasarkan nafsu. Itu masalahnya. Maaf, saya bukan nak ngajar ya. Saya ngomong gini karena saya dijodohkan. Tapi untung enggak salah-salah amat. Untung. Ya. Subhanallah. Yang kedua, kata Rasulullah, yang diajarkan kepada kita untuk bersegera bayar utang. Jadi kalau ada duit Pak, kita punya hutang 10 juta, dapat 20, cepat bayarkan. Ini enggak. Punya hutang 10 juta, dapat untung 20, diputarkan lagi. Harapan dia supaya dimodalkan lagi, bisa bayar yang tadi. Opo yang 20 ini Pak, habis. Yang ini habis, utang tak terbayar. Karena cita-cita terlalu panjang, kematian sudah ada di depannya. Kemudian yang terakhir, yang disuruh kita untuk bersegera adalah mayit. Apabila meninggal cepat dikuburkan Pak. Makanya ada istilah kampung itu, jangan sampai lewat 5 waktu. Itu istilah Pak, jangan sampai lewat 24 jam. Kalau sudah lewat 24 jam, biasanya baunya keluar. Karena tidak ada makhluk yang paling bau Pak seperti manusia. Coba Bapak 3 hari tak mandi. Dengan kambing sama Pak. Kalau kambing bau wajar, bertahun tak mandi. Mana dari lahir sampai tua tak mandi, sampai dia berjenggot, sampai dia beranak, mana pernah mandi? Kalau kita 3 hari ya tak mandi, kalau tidak sama dengan kambing boleh-boleh lah. Itu menunjukkan manusia itu sangat bau. Anda meninggal, kambing meninggal, coba lihat siapa yang cepat berulat? Manusia Pak. Paling cepat manusia itu. Loh pertanyaannya kenapa Pak Ustadz? Karena manusia itu semua jenis makanan masuk Pak. Tidak ada yang selamat. Daun-daun, makanan kambing manusia makan. Ikan makanan kucing manusia, hanya tulang yang selamat. Daging-daging makanan macan manusia habis. Nah, segala yang macam ini nih Pak. Ini kan burung-burung yang suka.
Kambing tak mau, kucing tak mau, manusia habis. Apa lagi? Nih, yang warna hijau nih di dalam nih. Kambing makan, tak ada. Kucing makan, tak ada. Manusia barang ya tak ada. Artinya selamat. Semua barang-barang makanan yang dimakan kambing, dimakan kucing, dimakan serigala, manusia semuanya makan. Hanya gagang pintu yang selamat. Pak, kalau barang ini keras, kalau tak ada, ayam. Bapak Ibu hadirin hadirat, makanya cepat bau. Makanya kalau meninggal cepat dikuburkan. Tapi beda kasusnya dengan Rasulullah, Pak. Kenapa Rasulullah beda? Rasulullah kan manusia juga, Pak Ustaz. Ini orang yang mengatakan Rasulullah itu manusia sama dengan kita. Kan banyak tuh, Pak. Rasulullah itu jangan terlalu dipuji-puji amat. Biasa-biasa aja. Kita punya hidung, beliau juga punya hidung. Kita punya mata, beliau juga punya mata, sama, tak ada bedanya. Siapa bilang sama? Beliau memang basyarun, manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Meninggal Anda hari ini, besok sudah bau bangkai Anda, maka cepat dikuburkan. Beda kasusnya Rasulullah SAW. Meninggal hari ini, setelah 3 hari, badannya masih wangi. Abu Bakar minta izin kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah binti Rasulullah, izinkan aku untuk melihat wajah saudaraku untuk terakhir kalinya. Dibukalah, dilihat wajah Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Sambil meneteskan air mata, dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling tampan di antara kami di masa hidupmu. Setelah kau wafat, ketampananmu tak pernah pudar. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling wangi di antara kami di masa hidupmu. Namun setelah kau wafat ya Rasulullah, wangi badanmu tak pernah hilang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wangi, Pak, Rasulullah itu sampai matinya. Setelah 3 hari masih wangi. Keringat beliau, Pak, apabila berkeringat para sahabat mendekat. Bawa botol kecil ya Rasulullah, boleh diisi keringatmu? Dijadikan minyak wangi, Pak. Bu, jangan orang lain, suami kita berkeringat. Berapa tahun dah kau tak mandi? Tahu gak hari ini tak mandi? Subhanallah. Mandi lolo bang. Banyak gak orang bau tak ada gak macam ini? Suami seorang. Tapi Rasulullah keringatnya menjadi rebutan. Nah, yang itulah yang saya katakan tadi, basyarun, memang manusia, Pak, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Kalau kita ini kerikil, Rasulullah itu mutiara. Mutiara itu ada yang harganya 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar. Saya masih mau satu mutiara yang harganya 100 juta dibanding batu kerikil 1 pickup. 1 pickup, Pak, itu 540.000. Mutiara 100 juta, Bapak pilih mana? Nah, kalau Rasulullah mutiara, kita ini kerikil, Pak. Itu kalau dianggap masih kerikil. Walaupun kerikil masih gak ada untungnya, Pak, walaupun 1. Oleng kita punya bangku tuh, meja, buat sendal di bawah tuh. Tapi kalau batu cincin tak mungkin simpan di situ. Ya, itulah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka apa pelajaran bisa kita ambil dari sejarah ini? Banyak sekali, Pak. Maka dikatakan oleh si MC tadi, inti daripada acara ini bagaimana kita menteladani. Tak mungkin kita bisa menteladani kalau kita tak kenal. Harus kenal dulu. Tuh lihat anak kita gayanya, rambut cepat, kemudian dirinya begini, belakangnya nomor 7, rupanya ngikut Ronaldo. Nah itu karena ada tahu sejarahnya, tahu klubnya, tahu bentuknya, akhirnya ditiru. Bagaimana kita nak niru Rasulullah SAW? Kalau kita kenal Rasulullah aja tidak. Yang pertama, kenal dulu. Baca sejarahnya, timbul rasa cinta. Pak, yang terakhir, barulah kita bisa ngikuti. Kalau kita sudah bisa mengikuti Rasulullah SAW, aman. Hidup ini kuncinya 1, ikut Rasulullah, aman. Karena 2 saja, Pak. Kita ini kalau nggak ikut Rasulullah, ikut nafsu. Kalau kita sudah ikut nafsu, ayat. Saya ulangi, hidup ini hanya 2. Ikut Rasulullah atau ikut nafsu. Ustaz, ikut Allah. Allah suruh kita ikut Rasulullah. Karena kalau kau ikut Allah, kau tak lihat Allah.
tapi ikut Rasulullah. Ini adalah terjemahan daripada yang diinginkan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa-dosa. Jadi Rasulullah itu, Pak. Jadi kalau cerita ikut Rasulullah itu bukan hanya cerita salat 5 waktu, itu mah pasti. Zakat, itu mah pasti. Salat duha, itu mah pasti. Salat tahajud, pasti. Kita minta yang sederhana, Pak. Yang sederhana nih. Saya mau tanya, Pak. Bisa enggak kita ini 24 jam ibadah kepada Allah? Bisa enggak? Bisa, kalau kita tahu rumusnya. Yang ngajarkan itu Rasulullah. Bagaimana kita mengisi hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi? Itu semuanya ibadah. Tidak susah sebenarnya. Kalau ada orang bilang seperti ini, Pak Ustadz, saya kan perlu kerja, cuma dengan ibadah terus, dia lupa. Dia tak tahu rumusnya. Kerja itu ibadah kalau dia tahu memaknainya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, fahuwa fi sabilillah, maka terhitung seperti orang jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Malaikat terus memintakan ampun untuk dosa-dosanya sampai dia pulang. Jika dia meninggal di tengah jalan, dihukumi mati syahid. Ibadah enggak? Ibadah. Tapi dengan catatan, Anda keluar kerja bukan ngander. Izin sama istri, deh abang keluar ya, nak kerja. Iya bang. Dia pun melepas kita dengan doa, ya Allah, mudahkan urusannya, selamatkan dalam perjalanan. Ngander. Balik ke rumah, Pak. Ini balik ke rumah nih, macam iya letih nih, abang letih nih. Akhirnya kerjaan yang ngander tadi tak selesai, bawa ke rumah. Salah nggak nih? Salah nggak? Rasulullah tidak bolehkan itu. Salah itu. Tak boleh, Pak. Kerjaan luar di luar, kerjaan rumah untuk anak dan istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di luar rumah fokus dengan kerjaannya, seakan-akan lupa dengan keluarganya. Fokus, tanggung jawab. Pulang ke rumah, fokus dengan anak dan istrinya, seakan-akan lupa dengan pekerjaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di depan rumah, istri menyambut sambil menggendong anaknya. Ya Allah, buah hatiku menyambutku. Lupa dengan di luar, Pak. Dipeluknya anaknya sambil mengucap assalamualaikum. Barang siapa yang mengatakan assalamualaikum, kata Rasulullah, maka jin yang tadi mau ngikut dari belakang, Pak, tak jadi masuk. Apa kata jin yang depan rumah yang akan masuk ini? Berkata kepada jin yang di belakang kita, la mabita lakum hadzal lailah, malam ini kau tak punya tempat tinggal dan tempat tidur. Kenapa? Setuan rumah mengatakan assalamualaikum. Masuk kaki kanan, baca doa, masuk rumah, sampaikan salam, pegang istrinya, kecup keningnya, sambut anaknya, dibelai rambutnya. Semuanya ibadah, Pak. Nikmat. Kerjaan kantor simpan di kantor, Pak. Gergaji jangan bawa balik ke rumah, yang tukar. Ini segala gergaji bawa balik ke rumah, ngasah. Takut. Bini kita dari pagi nunggu sampai sore. Dia pengen nak cerita, bang aku ni nak cerita. Tak ada gak kau tengok aku pegang gergaji ni? Aku belah leher kau. Ya Allah. Nah itu tadi itu. Keluar niat kerja tapi ngander. Ayo kerjaan di luar bawa ke rumah. Salah. Ibadah, Pak. Artinya kerja itu ibadah. Ustaz, katanya ibadah semua. Tidur masa ibadah? Tidur itu ibadah. Kalau kau tahu rumusnya. Di mana rumusnya? Rasulullah. Rasulullah, Pak, ajarkan kita tidur supaya bermakna ibadah. Pak, kambing tidur. Orang kafir tidur, Anda wahai umat Rasulullah juga tidur. Harus beda. Kalau kambing tidur tak ada ibadahnya, orang kafir tidur untuk menghilangkan letih, kau tidur untuk ibadah. Tidur setiap napasmu bermakna ibadah. Bagaimana caranya? Kau tutup tidurmu, mulai tidurmu,
dengan zikir. Kau buka bangunmu dengan zikir. Minimal bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Bangun tidur, usap wajah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Silakan Anda tidur 5 jam, 5 jam semuanya terhitung ibadah. Itu baru doa zikir, Pak. Rasulullah yang ajarkan ini. Apalagi kalau kita baca surat Tabarak. Kita baca Al-Ikhlas. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Kita baca semua. Pak, ini rumus loh. Kalau Bapak susah tidur, Pak Ustadz, saya susah tidur tadi malam, meramput. Gara-gara kopi, meramput. Gara-gara TV, ya. Gara-gara HP, ya. Gara-gara baca WhatsApp, ya. Gara-gara lihat IG, ya. Facebook, betul. Seorang istri berkata kepada Ustadz, Ustadz, suami saya Masya Allah, ketika tidur, dia berkelumbu. Dan dari luar kelihatan bercahaya wajahnya. Itu namanya cahaya WhatsApp. Takut dilihat bininya pakai kelumbu sambil baca. Macam mana mau tidur? Jadi rumusnya, Pak, kalau susah tidur, Bapak amalkan sunnah Nabi Muhammad. Salah satu sunnah yang paling berat itu berwudu. Benar, berwudu. Berwudu paling berat, Pak. Jadi kalau lagi mau nonton, ya Allah, payah tidur nih. Udah matikan TV. Udahlah, wudu ya lah. Ketika kita mau wudu, syaitan nggak mau kita ibadah, Pak. Udah sebentar lagi lah kau wudu. Belum kita sebentar lagi nak wudu, tidur dulu kita. Tuh lihat. Subhanallah, Bu. Nih lihat nih ibu-ibu nih. Sayyidah Fatimah nih pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku capek. Wajar anak presiden. Kalau ada pembantu wajar. Ya. Karena Rasulullah presiden umat, Pak. Kalau ada pembantu wajar nggak? Wajar. Aku perlu membantu ya Rasulullah, capek. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, maukah kau aku ajarkan zikir? Minta pembantu dikasih zikir. Ibarat kata, Bapak minjam saya duit. Pak Ustadz, boleh nggak minjam duit? Berapa? 3 juta. Mau nggak kalau saya kasih zikir? Allah, Pak Ustadz, saya ini minta duit, bukan minta zikir. Begitulah Rasulullah SAW. Apa kata Fatimah? Boleh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahu mulku wa ala kulli syai'in qadir. Amalkan, Bu, ya. Malam pertama dibaca sebelum tidur, malam kedua dibaca, malam ketiga dibaca, malam keempat dia datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku tak perlu pembantu. Kenapa wahai Fatimah? Enggak tahu, badanku terasa enteng. Tak perlu membantu lagi. Ternyata rahasianya, Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-baqiyatus shalihat di atas adalah zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang berzikir menenangkan hati. Kalau hati tenang, semua pekerjaan terasa ringan. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Kalau hati tenang, pekerjaan semua terasa ringan. Coba ibu habis berkalut dengan suami. Habis gitu. Pegang mulut umpamanya. Suami pergi. Anak tak diurus, baju berendam tak dicuci, suami balik, ya Allah, anak beringus, baju bau semua. Kena tadi hati tak happy. Coba Bapak sebelum turun kasih 1 juta loh, bawa turun, balik ke rumah, kita disambut dengan kopi, betul tak? Nah, kena hati tenang. Nah, itulah rahasianya. Ini rahasia sunnah Nabi Muhammad SAW. Berwudu, Pak, ya, itu berwudu salah satu sunnah. Ada yang bilang, Pak Ustadz, saya pernah belajar fikih. Tidur itu katanya membatalkan wudhu. Betul. Ada tidur yang tak batal wudhu, tidur duduk. Jadi kalau Bapak lagi duduk, tidur, langsung qomat, sholat, nggak batal, Pak. Kalau duduk. Nah, ini kabar gembira untuk Bapak-Bapak yang biasa tidur atau khutbah. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini bagus nih. Karena setiap khutbah, itulah waktu saya tidur. Nggak batal, Pak. Tapi kalau baring, batal. Batal kalau baring. Nah, Pak Ustadz, saya kan berwudu sebelum tidur. Baring, batal. Bagaimana saya mau berwudu? Enggak jadi masalah. Karena yang diperlukan dalam tidur itu bukan batalnya. Yang diperlukan wudu itu ketika rohmu lepas dari jasadmu, bertemu dengan Allah, bertemu dalam kondisi suci.
Apa kata Allah dalam Quran? Orang yang tidur sama dengan orang yang mati. Bedanya hanya satu. Ketika mati, rohnya tidak dikembalikan. Ketika tidur, rohnya dikembalikan. Bapak Ibu, malam ini kita semuanya tidur. Roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, besok mau dikembalikan apa enggak? Hah? Mau dibalikkan apa enggak? Enggak, kalau enggak apa-apa. Subhanallah Pak. Roh kita dicabut bertemu sama Allah, kita berwudu, bertemu dalam kondisi suci. Itulah perlunya wudu. Dan ternyata Pak, tidur itu miniatur kematian. Yakin? Apa kata Allah? Lihat ya, ayatnya sudah kita sebutkan tadi di atas terjemahannya. Doanya. Lihat doa tidur. Apa doa tidur? Yang paling pendek. Nah, ini doa anak TK Pak, Bu. Kita apalah, cuman ini yang kita hafal. Anak TK pun hafal gak? Pindah jadi masalah. Yang lain tak hafal Pak Ustaz. Ya yang hafal saja. Apa? Bismikallahumma ahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Wa bismika amutu. Dengan namamu aku mati. Tidur itu mati. Dianggap mati oleh Rasulullah. Makanya kita harus tidur dulu. Bisa jadi kita mati beneran. Besok roh tidak dikembalikan. Bertemulah roh kita kepada Allah dalam kondisi suci. Bangun tidur, usap wajah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan aku ba'dama amatana, setelah mematikan aku. Berarti tadi malam kita mati, sekarang kita dihidupkan sebagai tanda syukur. Alhamdulillahilladzi. Maha suci bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Alhamdulillah. Makanya dimulai dengan Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Ayo kita kerjakan sederhana. Jadi kalau salat duha, tahajud, ya itu biasa. Macam mana yang hari-hari ini Pak, yang kita anggap bukan ibadah, jadi ibadah. Sayang Pak, Bapak makan nggak nih? Bapak makan nggak? Ibu makan Bu? Berapa kali kita makan? 3 kali. Kenapa enggak makan tuh jadikan ibadah? Sayang Pak Bu, kalau kita makan itu tak jadikan ibadah, apa beda kita dengan non-muslim? Kalau Anda makan tidak jadikan nilai ibadah, apa beda kita dengan kambing? Macam mana caranya Pak Ustaz? Makan dengan sunnah. Mulai dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Maka antara keduanya, setiap suapnya adalah zikir kepada Allah. Itu rumusnya. Tidur itu ibadah. Mulai dengan sunnah, ditutup dengan sunnah. Setiap napas kita zikir kepada Allah. Itu ya. Jadi artinya 24 jam itu semuanya ibadah. Masuk WC, keluar WC. Masuk WC dengan sunnah. Dalam WC itu terhitung ibadah Pak. Kalau seandainya kalau kita keluar dengan sunnah lagi. Masuk WC dengan kaki kiri. Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Teorinya. Saya tanya prakteknya nih, kiri atau kanan? Mana duli? Tahu mana duli kan? Benar lah. Bu, saya pastikan ini. Ya, pastikan ya. Nih. Kalau Anda, saya nggak cerita tahajud, saya nggak cerita duha, itu terlalu tinggi. Kalau Anda bisa ngamalkan sehari-hari, makan, tidur, masuk WC, keluar WC, saya yakin hidup kita tenang. Pasti tenang, Allah jamin itu. Jadi kalau kita nih, harta banyak, jabatan bagus, dikenal orang, tapi masih belum ada kedamaian dalam hati. Itu biasanya karena jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesederhana itu. Mudah-mudahan dengan berkat maulid ini kita bisa cinta kepada Rasulullah dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pas 1 jam. Tadi waktu nak berdiri berat rasa saya tadi. Mana mata ngantuk, mana hari hujan, mana letih. Alhamdulillah sampai gak sejam. Lama saya nunggu nih. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan salawat, habis itu doa. Saya minta doa Maulid Habsyi karena kita tadi baca Maulid Habsyi ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pergi haji ke kota Mekah, ke Madinah, ziarah Nabi. Kalau ingin hidupnya berkah, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan Allah luluskan utang-utang. Yang rezekinya sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Pergi haji berjalan kaki ke Madinah, ziarah Nabi. Kalau ingin murah rezeki, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang masih jomblo, yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk cepat menikah. Amin. Pergi haji ke kota Mekah, ke Madinah, ziarah Nabi. Kalau ingin cepat menikah, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Doa sekedura di kitab, ada kitabnya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم وفقه من صلاه اوصاف محمد الهدى ان يقين الله توسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل الشعب فيه مشهورا والذهن فيه محمودا ان يبلغ اعدائك في اعمالي مكروها ان يجري في التوجه خالصا والصلاه الموصوله. اللهم إياك إليك تتوجه الآمال الخاضعة وأنا بالعدة تحت الرسال وترجع منه ويوجد الخاضعة تتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيدنا المرسلين أولئك الصادق العميد سيدنا محمد الذي أتى رسالته للعالمين أن تصلي وتسلم على ابنك الذات الكامل وتضع بينك وحافظ الذكر وعامل آية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المقصص بالشرف الأوفر في كل موطن من مواطن الكرم والوهر كان بأحسن العباد وساقي كؤوس إرشاد أهل الوداد سيد الكونين وأشرف الكتمين العبد المحبوب الخالد المقصود بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اعتقاده وعذابه اللهم إنا نقدم إليك يا
النبي الكريم ونتوسل إليك بشراب مقام عظيم أرض الله الظلام بحركتنا وزكاتنا بعنايتك وأن تحفظنا من جميع أدوارنا وتبلغ كتاب جميع رعايتك وحاسبك بدايتك وأن تبلغنا من شراب الذنوب وإلى عذاب وتعملنا وتتكلم بتبتهلك بنية أعمالنا وتجعلنا بحكمته هذا الحبيب من الحاضرين وكفنا بالاتباع من السالكين ولهدك الحق من المحبين ولعبدك من الحافظين اللهم إن لنا على أمر رحمتك خاصة ولا تهمنا وذنوب جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا إليك المستقبل الطغى بنا مستجانا منا بالغفران والمحسنات بالإحسان السائلات بما أساء والمعفنات بما أمان وتجعلنا مما نسمع هذا الحبيب ووالدنا وواله ووهنا وحتى ببركاته وشريفه ارجع ولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بجميع دعاة الحياة الكريم بجميع قطاع منشورها ومعلم الإسلام والإيمان بأحد بعض الله معنا رسول الله وجب اللهم دعوة الجنوب وكدين المدينين ووفاء المسلمين وتقبل توبة التائبين واشهد رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واشهد المؤمنين والظالمين وجزء العدلاء ببلاد الحكيم في جميع قضايا الأحكام ويهبط عن يسري على المعاندين من المكذبين والكفار وجعلنا يا رب بحسن عظيم جميع البلايا وجعلنا يا رب بحسن عظيم جميع البلايا وجعلنا يا رب بحسن عظيم جميع البلايا ونحسن من الذنوب والخطايا وأتيم بعمل من طاعتك وصدق خدمة الداعمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بالخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب الجزاء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه يرجو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتوامن بالنزول ومعمول وسنة الفاتحة Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa penutup kami mintakan kepada Bapak Syarif Khalid. Ya Rabbana alhamdulillah wa bihamdika wa sultanik subhanaka Allahumma wa bihamdika alaika ya musib ولك الحمد قبل الله ولك الحمد بعد الله ولك الحمد لله مولينا دائما ابدا اللهم جملنا بالعافيه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعزنا من مجيبه الندامه انك سميع الدعاء اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد والجسد بالعلم وبركه بالرزق ورحمه قبل الموت ورحمه بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من الرافات. Di kotaknya besi, kotaknya besi. Terus anda udah siapin. Apa isi kotaknya nasi ya?
في ديننا والدنيا وآخرتنا شكرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده طرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد